Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, oh, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang sanggup. Oh, Yesus yang ku sembah, Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kuasa-Mu sempurna. Oh, oh, oh. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, ku percaya
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Hari ini merupakan pagi yang terakhir, ya, hari yang terakhir di tahun 2021 ini. Dan saya kira kita semua selama kurang lebih 365 hari ini sudah menjalaninya dengan berbagai macam peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Itulah sebabnya diringkaskan dengan kata suka duka. Ada sukanya, ada dukanya. Mungkin juga kita mengalami berbagai hal yang bagi kita itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau bahkan menyedihkan. Kehilangan kekasih misalnya, kehilangan keluarga yang dicintai, kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa sepanjang tahun ini pandemi masih terus belum teratasi dengan baik. Tetapi puji Tuhan, melalui doa dan kuasa Tuhan ini, justru di akhir tahun ini, kekuatan COVID-19 ini sudah semakin menurun. Ya. Kita berdoa bahwa di tahun yang akan datang, kuasa Tuhan bekerja lebih dan pandemi ini segera berhenti. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai hari-hari yang sudah kita lewati ini, maka bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada orang-orang yang kemudian akan berpikir, ya di akhir tahun ini aku akan merenungi nasibku, merenungi berbagai hal yang tidak baik. Kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini, dan seterusnya. Ada mungkin yang ya sudah kita lupakan sajalah.
Kita coba lagi di tahun yang akan datang. Nah, saudara sekalian, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita justru dalam keadaan apapun, khususnya pada saat seperti ini, selalu bersyukur kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-136, kita baca ayat yang pertama. Nah, di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Itu kalau di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Hodu ladonai ki tov ki leolam hasdo. Ada lagu yang berbicara mengenai Hodu ladonai, bersyukurlah kepada Tuhan. Hodu ladonai ki tov ki leolam hasdo. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai bersyukur, maka mungkin kita akan mengatakan, oh itu sudah lagu lama. Oh ini sudah hafal ini. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan seterusnya. Tetapi mari saat ini kita lihat lebih detail lagi. Bersyukur itu yang bagaimana seharusnya. Nah, pertama-tama kalau kita amati di dalam bahasa aslinya, ya, kata hodu itu sebetulnya berbentuk hifil imperatif. Itu bentuk perintah. Akar katanya adalah yada. Nah, kata yada ini sendiri itu sebetulnya berbicara mengenai terima kasih. Tetapi ketika dia berbentuk hifil seperti ini dalam grammar bahasa Ibrani, maka ini menyatakan to cause to be thankful atau menyebabkan berterima kasih. Dan diterjemahkan sedikit lebih literal, to confess, memberikan pengakuan. Nah, sampai sini dulu. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan mengenai bersyukur ini tadi, bersyukur itu apa? Nah, pertama-tama bersyukur itu sebetulnya adalah mengalihkan perhatian dari diri kita ke arah Tuhan. Jadi fokusnya bukan diri kita, tapi fokusnya adalah Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka fokusnya itu adalah Tuhan. Bukan diri kita. Kalau fokusnya diri kita, ya balik lagi. Masalah lagi, kesulitan lagi, penderitaan lagi, kehilangan lagi, dan sebagainya. Itu kalau fokusnya ke diri kita. Dunia, pandemi, dan sebagainya. 365 hari ini diwarnai dengan berbagai macam kesulitan, ketidakberhasilan, dan sebagainya. Tapi kalau kita bersyukur, itu berarti fokus kita itu kepada Tuhan, bukan lagi kepada diri kita ini. Sebab sekarang kalau kita lihat fokusnya pada diri kita, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat apa-apa. Malah kita akan semakin terjerumus makin dalam. Kesedihan yang semakin dalam dan sebagainya. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, ceritanya akan berbeda. Nah, lalu Tuhan yang bagaimana? Terus sebabnya tadi dikatakan, Hodu ladonai
Give thanks to the Lord. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kitov kile olam khasdo. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi bersyukur itu berarti fokusnya kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang baik. Allah yang kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Kalau dikatakan kekal sampai selama-lamanya itu berarti kasih setia Allah itu tidak pernah berakhir. Kasih setia Allah itu terus berlangsung, terus ada. Dulu sebelum kita ada, kasih setia Allah sudah ada. Sekarang kita ada, kasih setia Allah ada. Nanti bagaimana? Kasih setia Allah tetap ada. Kekal kasih setianya. Chesed. Chasdo, his loving kindness. Kasih setianya. Kemurahannya. Itu tetap ada. Nah, jadi dengan bersyukur itu kita fokuskan kepada Tuhan yang adalah Allah yang baik, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Allah yang baik tidak pernah menyengsarakan anaknya. Allah yang baik tidak pernah membuat anak-anaknya menderita. Allah, saudara dan saya yang baik yang kita kenal dalam nama Yesus tidak pernah mendesain kita semua mengalami masalah dan penderitaan. Justru dialah sumber penyelesaian masalah. Dialah sumber keselamatan. Dialah sang pembebas itu. Allah yang baik ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, justru pada momen ini, di akhir dari tahun 2021 ini, mari kita cuma bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan, Kitov Adonai kile olam chasto. Sebab Engkau itu baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Apapun juga yang terjadi, Engkau tetap Allah yang baik. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, maka saudara dan saya tidak akan bisa dikungkung atau dicengkeram oleh masalah-masalah atau peristiwa atau memori tentang hal-hal yang tidak baik dan sebagainya dalam kehidupan kita. Karena fokus kita sudah kepada Allah yang baik. Dan Allah yang baik adalah Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kedepannya nanti, Dia adalah Allah yang akan memberikan hari depan kepada kita. Nah, jadi bersyukur itu fokusnya adalah kepada Allah yang baik. Mengenai hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah kita telusuri dan kita pahami dengan baik. Bukan dari Allah, bukan Allah yang menyebabkan. Termasuk pandemi dan sebagainya, bukan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan, ya memang ini Allah yang merencanakan pandemi seperti ini, saya meragukan kewarasannya itu. Secara common sense, tidak ada rencana Allah seperti itu. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus bukan Allah yang seperti itu. Dia adalah Allah yang baik, yang selalu merencanakan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 jelas mengatakan rencana Allah itu adalah shalom, bukan ra'ah, bukan evil. Dan lalu mengapa ini terjadi? Ya, karena apa? Karena ada oknum yang disebut musuh, yaitu Satan atau iblis itu yang jahat. Dialah yang menyebabkan semua ini terjadi. Sehingga
malapetaka, kesulitan dan sebagainya terjadi. Seperti virus itu aja. Mungkin kita mengatakan, wow, kenapa sih Tuhan menciptakan virus? Enggak, itu bukan wewenang kita untuk menjawab itu. Tapi yang jelas, virus ini anak buahnya iblis. Loh kok tahu? Ya, keberadaan virus ini selalu merugikan manusia. Entah virus corona, virus ini, virus itu, dan sebagainya, virus influenza, virus HIV, AIDS, dan sebagainya. Semuanya ini adalah anak buahnya iblis. Karena apa? Virus itu sebetulnya bukan organisme, bukan bahkan mikroorganisme, bukan makhluk hidup. Virus itu sebetulnya tidak hidup. Tapi dia bisa berkembang pada suatu kondisi atau cairan tempat tertentu, keadaan tertentu, dan kemudian menyebabkan problem. Kalau kebetulan berkembang di tubuh manusia, ya menyebabkan problem pada manusia. Nah, jadi dia itu bukan benda hidup sebetulnya, tapi bisa berkembang biak. Lah ini yang aneh. Allah bukan perencana malapetaka. Allah adalah Allah yang baik. Allah yang selalu merencanakan segala sesuatunya baik. Nah, coba kita belajar dari seseorang yang hidupnya juga mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, dan sebagainya. Tapi dia tahu bagaimana harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat itu dalam Mazmur pasal 63. Ya. Kita akan lihat seorang yang bernama Daud di sini. Dikatakan di sana, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah, sampai sini dulu, saudara-saudara. Daud mengemukakan sesuatu ketika berada pada kondisi yang bisa dikatakan ya bukan sesuatu yang baik. Padang gurun Yehuda. Kalau saudara pergi ke yang namanya padang gurun Yehuda, nah baru merasakan di sana betapa sulitnya untuk bisa hidup di sana. Karena ini padang gurun. Kalau siang panas, kalau malam gelap dan dingin, dan juga tidak ada tumbuhan apa-apa, air pun sulit, dan sebagainya. Ini padang gurun. Nah, mengapa Daud ada di sana? Kenapa dia cari masalah seperti itu? Ya karena memang dia harus lari. Mau lari kemana? Kalau tidak ke padang gurun Yehuda. Karena dikejar-kejar oleh ayah mertuanya, yaitu Raja Saul, hendak dibunuh. Jadi kehidupan Daud ini sebetulnya dalam keadaan yang sulit, susah, sengsara juga, penuh penderitaan, dan sebagainya. Tapi apa yang dia katakan? Coba ayat selanjutnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, sampai sini dulu aja. Nah, inilah seorang yang bisa kita jadikan contoh bagaimana bersyukur itu. Daud mengalami kesulitan, mengalami kondisi yang tidak enak, menderita. Terpaksa berada di tempat yang tidak enak, namanya padang gurun, yang disebut Yehuda di sana.
kering, tandus, tidak berair. Seperti digambarkan di sini ya. Tapi dalam ayat 3 tadi dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Nah, Daud mengarahkan fokusnya kepada Allah. Allah yang baik. Sambil melihat apa? Kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi Daud bukan berfokus pada dirinya. Menyesali nasibnya, kenapa ya nasibku kok begini, kok begitu dan seterusnya. Ini susah begini dan sebagainya. Udah. Memang kondisinya seperti itu. Tapi dia memandang kepada Allah yang baik. Dia mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia memandang kekuatannya, kemuliaannya, kebaikannya. Dan dari bibirnya terucap, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Nah, ini luar biasa. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, kituf hasdeha mechayim, sefatai yeshabuhunecha. Kasih setiamu, chesed yang tadi, lebih baik dari hidup. Chesed Allah yang kekal sampai selama-lamanya itu. Bagi Daud itu kasih setia Allah yang lebih dari segala-galanya. Itu yang menjadi fokus pandangan Daud. Itulah sebabnya dia katakan, sefatai yeshabuhunecha. Safat, bibirku, lidahku, mulutku ini akan apa? Memegahkan engkau. Syabah, akar katanya adalah memuja engkau, memuji, memuliakan engkau. Nah, bahkan dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Jadi bukan nanti kalau aku sudah ditolong, nanti kalau aku sudah enak, dan seterusnya. Bukan. Mulai sekarang sampai terus nanti. Sekarang dalam kondisi yang tidak enak dan sebagainya, dia tetap memandang dia, memegahkan dia, memuji dia terus-menerus sampai seterusnya. Nah, inilah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu kondisinya memang seperti ini. Tetapi saudara dan saya mempunyai Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Allah yang maha sanggup. Dan Allah yang selalu memberikan yang baik. Dia layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Dan akhirnya apa yang dialami Daud. Oh, tidak seterusnya Daud di padang gurun itu. Hanya dalam waktu sekejap saja. Setelah itu, dia tidak di padang gurun Yehuda. Tapi di kerajaan yang disebut juga daerah Yehuda. Dan bahkan meluas sampai meliputi ke seluruh wilayah Israel dimanapun dan juga di daerah luar Israel. Dan semuanya itu pada kagum kepada Daud. Karena dia, sebetulnya Daud bukan orang yang hebat, orang yang biasa saja. Tapi Allahnya yang hebat. Dia punya Allah yang baik. Sebagaimana Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus. Dia Allah yang baik. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, biarlah pesan Tuhan di akhir tahun ini. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan. Yaitu dengan terus fokusnya kepada Tuhan saja. Bukan pada masalah. Masalah tidak akan pernah mungkin habis.
sakit penyakit dan sebagainya terjadi. Mungkin bukan kita yang sakit, mungkin kekasih kita, anggota keluarga yang lain. Tetapi Tuhan kita itu berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Ada pergumulan dengan sakit penyakit yang bukan bisa dikatakan ringan. Dan mungkin ini arahnya sudah jelas, yaitu menuju kematian. Mungkin fungsi-fungsi organ tubuh yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya. Ya, dokter tidak bisa berbuat apa-apa sama manusianya, tapi Allah saudara dan saya, Dia adalah Yesus Kristus yang berkuasa, penyembuh dunia. Dia sanggup. Bahkan Tuhan bisa memberikan organ tubuh yang baru, liver baru, ginjal yang baru, jantung yang baru bahkan. Allah yang maha sanggup. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Arahkan saja pandangan kepada Yesus. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Di tahun 2022 yang akan datang, saudara akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Terpujilah nama Yesus. Tuhan, kami segera akan meninggalkan tahun 2021 ini Tuhan. Tetapi kami tetap mengarahkan pandangan kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya pengharapan kami, penolong kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha sanggup. Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Kami tinggalkan tahun 2021 ini dengan segala macam kenangan akan peristiwa dan sebagainya. Tapi kami tahu di depan kami mujizat Tuhan dinyatakan untuk kami semua. Kesembuhan terjadi. Bukan Engkau akan memberikan organ-organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Kami tetap sehat. Dan kami diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.